Cek satu. Shalom. Puji Tuhan, merupakan satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat bersekutu dan beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita, sungguh-sungguh kita datang pagi hari ini. Sebab firman Tuhan di dalam Filipi 5 ayat 19 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Oleh sebab itu, mari setiap kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak, bernyanyi dengan segenap hati. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Sebab kalau kami boleh ada sampai detik hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami rindu pagi hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau. Kami mau tanggalkan segala beban kami, kami mau tanggalkan segala yang merintangi setiap kami untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang membawa setiap kami untuk mengalami pribadi-Mu lebih lagi, sehingga kami boleh terus disempurnakan dan dimerdekakan Tuhan, dan dipulihkan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini Tuhan, mulai awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah hanya Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan penebus kami yang hidup, yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Takkan Engkau buatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, mengisi hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari pagi hari ini setiap kita boleh datang ke hadirat Tuhan, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu, hidupku bagimu. Ku puji, ku sembah, ku ingin hidupku menangkanmu. Mari naikkan syukur, bernyanyi bermazmur, pujilah Dia, bersorak dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bebaskan roh saudara pagi hari ini. Buka hatimu, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja, memulihkan, mengubahkan, menyempurnakan hidup kami. Yesus, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai
persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Inilah persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Senang hati kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian, segala syukur, hormat dan pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Ya Ralamu ya Sek, ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu ya Sek, ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu ya Ralamu. Haleluya, mari serukan haleluya. Masyurkanlah namanya, masyurkanlah segala perbuatannya. Ajaib, mulia, terindah Yesus. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Dan ada kuasa yang dahsyat ketika umat-Mu datang dan bersujud memuji dan menyembah Engkau. Hadirat-Mu yang membebaskan kami, hadirat-Mu yang memulihkan kami, hadirat-Mu yang membawa setiap kami mengalami kelepasan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shikaralama ya ralama ya ralawala, hikiaralama ya sugededededede. Biarlah dari mulut setiap kami umat senantiasa mengalir pujian, syukur, nyanyian yang menyenangkan Engkau Tuhan, yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Sebab tiada yang lain yang kami ingini bagi hari ini selain menyenangkan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan kami yang hidup. Aku hendak padaku Tuhan, karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari secara pelan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri memuliakan nama-Nya. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari muliakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah
disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan kami umat-Mu siap memuji, bernyanyi bagi-Mu, memuji dengan segenap hati kami. Mari Engkau tuh yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Biarlah di hadapan hadiratnya kita boleh bersorak-sorai menyambut Dia, Tuhan dan Raja kita. Mari puji Dia dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hati. Mari bawa hati Bapak Ibu Saudara, bawa hidupmu. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari kau yang percaya Tuhan baik katakan baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Mari katakan dengan segenap hatimu, Kau baik. Mari kau percaya Tuhan baik, lambaikan tanganmu katakan haleluya. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Cuma Tuhan katakan Engkau baik. Inilah pujian kami akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami satu-satunya yang terbaik, yang termulia. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Tuhan kita sungguh sangat-sangat baik. Oleh sebab itu, mari kita puji Dia dengan segenap hati kita lebih lagi sebab Dia Raja yang hebat. Haleluya. Angkat tinggi panjinya, sorakanlah kemenangannya. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan buat Tuhan kita yang terbaik.
besar dan terhebat. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan. Tak dikalahkan. Dengan imanmu katakan, oleh darahmu, haleluya, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan bersamaku dan bersamamu. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita yang terhebat. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati Bapak Ibu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Lebih lagi dengan segenap hati. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang telah dibebaskannya. Haleluya. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja, Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Dan takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Seberapa banyak yang percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar, sebab Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tak berubah. Amin. Mari bersama katakan dengan imanmu. Katakan, dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja menebus dan hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja menebus dan hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kebangkitanmu bersamamu dan bersamamu. Sekali lagi katakan, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Haleluya. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Dan bersamamu. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan kita yang terhebat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali.
Sungguh kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan kami satu-satunya yang terhebat. Tuhan yang sungguh kami banggakan. Tuhan yang sungguh ajaib dalam segala musim hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami umat-Mu untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di dunia ini selain Engkau, Yesus Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari kita naikkan dengan segenap hati kita. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup
kami Tuhan. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Oh, fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam, takkan pernah mampu jauh. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, bersama ya Yesus Tuhan. Biarlah cinta, biarlah cinta di hatiku. Kami undang hambanya untuk bisa menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Kami tidak pernah bisa hidup tanpa Engkau. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkaulah alasan bagi kami untuk hidup. Engkaulah alasan di mana kami bisa berjalan maju dan terus maju di dalam Engkau. Biarlah cinta itu tetap menyala di hati kami. Biarlah cinta itu senantiasa menginginkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa lepas tanpa firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami. Firman-Mu itulah yang menolong kehidupan kami hari lepas hari. Semua tantangan yang kami hadapi, semua kesulitan hidup yang kami rasakan, kami bisa mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. Di dalam salib-Mu, di dalam hidup bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, bekerjalah di pagi hari ini. Di tengah-tengah kami mengangkat hati pikiran kami, tangan kami untuk melihat, mengarahkan hati pikiran kami kepada Engkau. Mata rohani kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang hebat itu. Berikan kami melihat Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Karena jika tidak, kami akan menjadi lemah dan menjadi lesu.
Bukalah mata rohani kami, singkapkan mata rohani kami untuk melihat siapa Engkau. Siapa Engkau yang berjalan di depan kami. Siapa Engkau yang menuntun langkah kami. Siapa Engkau yang memimpin hidup kami. Bukalah mata rohani dan pikiran kami untuk melihat kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, keluarbiasaan-Mu itu. Sehingga kami sanggup menghadapi tantangan hidup, sanggup hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Engkau baik bagi kami semua. Kami menyiapkan hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing. Dan kami tidak mengizinkan satu kuasa pun yang bukan kuasa dari Tuhan, yang bukan kuasa dari Allah, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang bekerja di pagi hari ini, menaungi hidup kami, membuka mata rohani kami, menyingkapkan sesuatu yang terselubung dalam hidup kami. Sehingga kami hidup berkemenangan. Karena itulah rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap membuka hati kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan itu, luar biasa. Saya tidak pernah mengenal Bapak Ibu Gembala. Saya mungkin juga tidak mengenal Bapak Ibu sekalian. Tapi pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini, dipersatukan dalam kasih Kristus. Luar biasa. Itulah yang tidak kita temukan dalam kehidupan di luar sana. Tetapi kita yang tidak saling mengenal, kita bisa dipersatukan dalam kasih Kristus. Luar biasa Tuhan itu. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Pagi hari ini, sesuai firman Tuhan yang saya gumuli, saya ingin membagi berkat. Terlebih dahulu saya berterima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang tidak pernah mengenal saya tadi. Saya bisa berdiri di depan mimbar ini, satu kesempatan dan satu kepercayaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Satu bagian firman Tuhan, hanya pendek singkat tapi kedalamannya sangat luar biasa. Mari bersama-sama kita membaca Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-26. Saya akan membaca sepenggal atau setengah bagian dari ayat itu. Tapi saya sangat diberkati walaupun firman Tuhan hanya satu kalimat. Nanti Bapak Ibu saya akan membaca sekali di depan. Bapak Ibu akan membaca sesuai dengan apa yang saya baca tadi. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Mari kita bersama-sama membacanya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-26. 21. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan bintang. Ya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini konteksnya adalah konteks pembuangan. Bangsa Israel pada masa itu hidup dalam satu pembuangan. Pembuangan bukan merantau ke tempat lain. Pembuangan bukan pergi ke kota lain. Saya dari umur 15 saya sudah merantau ke kota lain. Kota tinggal saya di Blora, SMA saya sudah ke Semarang. Demikian seterusnya saya tidak pernah pulang. Dalam arti sudah tidak menetap lagi di Blora sejak saya usia 15 tahun. Tetapi satu pembuangan bukan seperti itu.
bukan pindah ke kota lain, bukan merantau, bukan bermigrasi pada masa itu. Bagi bangsa Israel, pembuangan adalah suatu hal yang sangat tragis. Suatu kehancuran bangsa. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka mengalami kehancuran oleh musuh. Sebagian besar rakyat mati terbunuh. Ada yang dijadikan tawanan perang, ada yang dibawa ke Babel, dan yang paling miskin, yang paling tidak mampu, ditinggalkan di Yerusalem. Mereka kehilangan seluruh harta benda. Bayangkan apa yang Bapak Ibu punya sekarang habis lenyap karena ada serangan musuh. Pejabat-pejabat, pembesar-pembesar ditawan. Mereka meninggalkan tanah milik pusakanya karena mereka ditawan. Kalau kita bayangkan kota Batu mendapat serangan musuh, kota ini hancur. Rumah-rumah hancur, jalanan-jalanan rusak, bangunan-bangunan rubuh, sangat kacau. Dan itu meninggalkan kepedihan yang dalam. Ada kehancuran sebuah kota. Kehancuran dari tembok-tembok, karena pada masa itu kota-kota Israel dilindungi oleh tembok-tembok yang menahan musuhnya. Kemudian Nebukadnezar meruntuhkan tembok-tembok itu, tembok-tembok yang berfungsi untuk melindungi kota itu dari serangan musuh. Artinya kekalahan. Ingat ketika Nehemia mendengar tembok Yerusalem hancur dan tinggal puing-puing, sudah terbongkar, pintu gerbangnya sudah terbakar, dia duduk berkabung dan menangis selama berhari-hari, beberapa hari. Dia berpuasa, berdoa kepada Allah dengan luar biasa, dan sampai-sampai Raja Artasasta pada waktu itu melihat raut mukanya yang sedih. Ini menunjukkan betapa pentingnya tembok bagi Yerusalem atau bagi bangsa Israel. Bayangkan kalau itu terjadi di kota kita. Bayangkan kalau kita sudah hidup bertahun-tahun di sini, kemudian kota kita mengalami satu kehancuran. Dan bukan hanya itu saja. Yerusalem, bait suci, tempat ibadah orang Israel, tempat pemujaan, tempat kehadiran atau lambang kehadiran Yahweh pada masa itu juga dihancurkan. Itu sama dengan gereja yang kita punya sekarang dihancurkan, dirusak, dan kita tidak bisa beribadah lagi di dalamnya. Ini adalah suatu kehancuran jati diri, kehancuran identitas diri kita sebagai suatu bangsa, sebagai umat pilihan Allah. Nah, pada saat inilah, pada masa yang sulit inilah, Yesaya hadir di tengah-tengah Israel. Dan dia bukan hanya menubuatkan tentang bangsa Israel, menubuatkan pembuangan bangsa Israel, tetapi dia juga menubuatkan kelepasannya. Kalau kita lihat dari ayat yang pasal yang ke-40, ayat yang pertama, itulah nubuat kelepasan orang Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sudah hidup selama 40 tahun dalam pembuangan. Total nanti 150 tahun mereka hidup dalam pembuangan. Tetapi pada masa Yesaya menyatakan firman Tuhan ini, bangsa Israel sudah hidup selama 40 tahun. Bukan waktu yang sedikit. 40 tahun itu berarti saya dari bayi sampai sekarang itu hidup dalam pembuangan. Berapa usia Bapak Ibu? Mungkin ada yang belum sampai 40. Itu waktu yang tidak sedikit, waktu yang sangat lama.
Orang sudah terbiasa hidup dalam kehancuran. Orang sudah terbiasa tidak ada masa depan, hidup dalam pembuangan. Sudah tidak dapat melihat ada titik terang dalam hidupnya yang dapat mengubah hidupnya. Tidak ada harapan, semuanya suram. Hidup ada dalam kegelapan. Dan karena itu berlangsung puluhan tahun, maka makin lama, makin bertambah tahun, makin tipis pengharapan. Mungkin sebagian besar orang Israel sudah tidak memikirkan lagi apa itu kelepasan. Karena saking lamanya terbelenggu. Sudah pasrah kepada nasib. Ingat cerita seekor gajah yang dirantai. Satu kali dia mau melepaskan diri. Tidak bisa lepas. Dua kali dia mau melepaskan diri. Tidak bisa lepas. Kalau itu berulang kali, 3-4 kali, sesuatu yang dialami terus-menerus, maka gajah itu akan berpikir bahwa dia tidak akan bisa lepas. Bahkan kalau rantainya dilepas pun, barangkali dia akan tetap ada di tempat dan tidak merasa bahwa harus dilepaskan. Bahwa dia merasa bahwa itu tidak terlepas. Demikian yang terjadi dengan bangsa Israel. Sudah bertahun-tahun berlangsung seperti itu dan sepertinya tertutup kemungkinan untuk bebas. Bahkan di ayat yang ke-27 kalau kita melihat bahwa orang Israel tidak lagi menaruh harapannya kepada Allah, mereka mengatakan begini. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka sudah putus pengharapan. Tidak lagi berharap akan kelepasan karena sudah terlalu lama. Maka dalam keadaan ini Yesaya mengingatkan kepada mereka, ada 2 bagian yang saya catat di ayat 26a ini. Yang pertama, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Bapak Ibu, ini kalau kita gali dalam bahasa aslinya, terjemahannya itu adalah angkatlah pandanganmu ke posisi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Yesaya menyuruh bangsa ini untuk tidak melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, tetapi mengarahkan pandangan kepada posisi yang lebih tinggi. Nanti kita akan lihat apa posisi yang lebih tinggi itu. Yesaya menyuruh bangsa Israel itu menggunakan penglihatan dengan arah yang tepat. Yang tadinya melihat dalam keadaan terbelenggu, dalam pembuangan, dalam keadaan hancur, keadaan yang tidak bisa diperbaiki, sekarang harus bergeser ke arah pandangan yang tepat, yang tidak melihat keadaan sekeliling yang hancur. Harus ada pemusatan mata rohani, mata batiniah kepada pandangan yang lebih tinggi. Matius 6 ayat 22 mengatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Pandangan bicara soal mata. Bapak Ibu, saya teringat dengan cerita dalam 2 raja-raja ketika raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ini kejadian lucu Bapak Ibu. Karena dia berkali-kali menghadang orang Israel di jalan, hendak dilawannya, hendak diserang. Tetapi berkali-kali pula Raja Aram dan pasukannya itu gagal. Karena tiap kali dia menghadang, ada orang yang memberitahukan kepada Raja Israel sehingga orang Israel tidak lewat tempat itu. Sampai Raja Aram itu kemudian marah, dia panggil seluruh pegawai-pegawainya. Dia mengatakan, siapa ini kira-kira yang berkhianat dari kalian semua yang memberitahukan kepada Raja Israel bahwa aku akan menyerang di tempat itu.
Karena bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali. Itu pasti ada pengkhianat. Tetapi apa kata pegawai-pegawainya? Mereka jawab, itulah Elisa. Kemudian karena Raja Aram ini marah, dia pergi mengirimkan pasukan, pergi ke tempat Elisa di Dotan untuk menyerang Elisa. Kuda serta kereta tentara yang amat sangat besar mengepung tempat tinggal Elisa. Mereka bukan mengepung tempat tinggal saja, tapi kota di mana Elisa tinggal. Lalu ketika bujang Elisa bangun, apa yang terjadi? Dia gemetar karena melihat hal itu. Ada tampak suatu tentara dengan kereta di sekeliling kota, di sekeliling tempat tinggal mereka. Celaka tuanku Elisa, celaka, kita sudah dikepung, apa yang bisa kita buat? Bagaimana kalau Bapak dikepung pendemo-pendemo di depan sini? Yang membawa senjata, kereta, kuda gitu ya. Tank-tank gitu ya. Senjata api dan lain sebagainya. Itulah yang dialami bujang Elisa, dia takut dan gemetar. Tetapi apa kata Elisa? Elisa berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya dia membuka mata bujangnya untuk melihat sesuatu yang berbeda. Maka tampak di atas gunung itu suatu tentara yang penuh kuda dan kereta berlaskar-laskar. Apakah ini mata fisik? Sesuatu yang tidak bisa kita lihat di depan mata. Itu adalah mata rohani yang Tuhan bukakan untuk melihat bahwa yang menyertai Elisa lebih banyak daripada tentara yang mengepung kota itu. Ada lagi dalam Bilangan 13, Bilangan 14. Ketika Musa mengutus 12 pengintai masuk ke tanah perjanjian untuk melihat apa yang terjadi di tanah itu, keadaannya bagaimana, apakah kita bisa memasukinya. Dia mengutus 12 pengintai. Tetapi apa yang dikatakan oleh 10 pengintai itu? Mereka bilang, Musa, di sana ada keturunan enak, orang-orang yang besar, orang-orang raksasa yang memakan penduduknya. Mana mungkin Israel yang jumlahnya cuma sedikit mau masuk ke tanah perjanjian itu untuk menyerang bangsa itu dan merebut tanah perjanjian itu. Tetapi 2 orang pengintai yang lain, namanya Yosua dan Kaleb, apa yang mereka katakan? Luar biasa negeri itu, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Kalau Tuhan berkenan, maka kita bisa masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya itu. Pertanyaannya, apakah Yosua dan Kaleb tidak melihat bahwa itu adalah orang enak yang besar badannya, yang raksasa? Mereka melihat secara fisik, tetapi ada hal secara mata batiniah, secara mata rohani, yang membukakan kepada mereka, dengan iman mereka akan memasuki tanah itu. Dengan iman bersama dengan Tuhan mereka akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata rohani itu melihat kepada Allah. Allah yang besar, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang sudah berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia akan menolong kita. Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Orang yang buta tidak dapat melihat.
Orang yang buta rohaninya tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat kemahakuasaan Allah, dan tidak dapat melihat kehebatan Allah. Matius 6 ayat 23 mengatakan, jika matamu jahat, salah arah itu ya, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau kita tidak lagi mampu melihat Allah, kita akan menjadi orang yang tidak berdaya. Kalau kita tidak bisa lagi melihat siapa Allah itu, mata rohani kita dibutakan, kita tidak akan mampu menghadapi kesulitan hidup. Hidup kita akan terasa gelap, seperti ada awan yang gelap, yang berat, yang membayangi hidup kita senantiasa. Kalau sudah demikian, doa akan terasa hampa, udah malas. Kita tidak tahu bagaimana harus menempatkan diri di hadirat Tuhan. Kalau mau berdoa rasanya percuma kan, sudah bertahun-tahun seperti itu, gak ada hasil. Ini adalah tanda kehilangan kemampuan rohani kita untuk memandang kepada Allah. Mari kita cek rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah tidak mampu lagi memandang Allah yang hidup? Hati-hati, kita sedang mengalami kebutaan rohani. Apakah saat ini kita sedang kehilangan kemampuan melihat siapa Allah itu? Kemana arah pandangan kita? Mari kita mengevaluasi diri kita. Siapa yang kita pandang? Apakah dengan kita melihat keadaan di sekeliling kita, mungkin dompet kita sudah mulai menipis? Bagaimana kita harus bayar tagihan-tagihan yang banyak? Apalagi kalau ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga. Tiap bulan saya harus bayar tagihan listrik, tagihan SPP, tagihan segala macam. Banyak, penuh. Pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Apakah itu yang kita lihat? Bagaimana kalau kita sakit? Apakah kita melihat ke dalam diri kita dengan sakit penyakit yang sudah parah mungkin bahkan tidak ada harapan untuk hidup? Siapa yang kita pandang? Apakah kita sudah tidak mampu untuk melihat Allah karena keadaan kita? Bapak Ibu, mari mulai arahkan pandangan kita kepada Allah. Apalagi pandemi sekarang ini ya. Kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak menentu. Kapan penyakit ini berakhir? Mau ke pasar takut, mau ke mall takut, kemana-mana takut. Kematian ada di depan mata. Biasanya kita akan berpikir secara normal, mati umur 70, 80. Tapi sekarang siapa saja bisa mati jika kena COVID itu. Kita diperhadapkan antara hidup dan mati di depan mata. Kemana arah pandangan mata kita? Kemana arah pandangan mata rohani kita? Kepada sakit penyakit itu? Atau kepada Allah yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita? Ke arah mana pandangan kita tertuju? Situasi yang tidak pasti, ekonomi yang sudah morat-marit, jualan gak laku-laku, apa saja diusahakan untuk mendapatkan uang. Atau bagi teman-teman, Bapak Ibu, maksud saya muda-mudi di sini yang belum dapat pacar. Sudah bertahun-tahun mencari, tapi tidak menemukan. Saya menemukan teman hidup usia 30, Bapak Ibu. Setelah saya mati terhadap keinginan diri sendiri dan mengarahkan pandangan saya kepada pekerjaan Tuhan dan panggilannya. Tiba-tiba suami saya nongol depan mata saya. Kepada siapa arah mata rohani kita tertuju? Ada segudang masalah yang saya mungkin tidak tahu, tidak mengerti, tidak terpahami. Ada segudang masalah yang kita tidak
tahu jalan keluarnya. Bertahun-tahun kita terbelenggu dengan masalah itu dan kita tidak bisa membebaskan diri. Sekarang saatnya arahkan pandangan matamu kepada posisi yang lebih tinggi, kepada Tuhan kita, kepada Allah kita yang menciptakan bintang-bintang. Itu bagian yang kedua. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Ini bukan ada di anak-anak PAUD ya. Anak-anak, siapa yang menciptakan bintang-bintang? Nanti mereka jawab, Tuhan. Entah ngerti, entah enggak, Tuhan gitu ya. Bukan seperti itu. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dengan kata lain, gunakan daya pikir Bapak Ibu Saudara. Gunakan daya pikir kita, siapa yang menciptakan bintang-bintang itu? Situasi pada masa itu bukan situasi yang mudah. Kehancuran total. Bukan cuma jati diri bangsa, tapi juga jati diri, harga diri secara pribadi. Kegentaran tentang masa depan, orang yang ditawan bagaimana dia punya masa depan. Kesedihan yang luar biasa atas kehancuran, ketakutan, ketidakpastian, membutakan mata rohani mereka dan mengacaukan pikiran mereka sehingga mereka tidak mengerti siapa sesungguhnya yang mengendalikan hidup mereka. Kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah semua lenyap dari pikiran mereka. Karena situasi dan kondisi, mereka menjadi buta akan kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan bintang itu? Sudah tidak ada lagi di kepala. Siapa yang menciptakan bintang itu? Bapak Ibu, Joyce Meyer mengatakan kepada kita, pikiran adalah medan peperangan. Iblis akan menyerang pikiran kita dengan pola-pola tertentu yang licik. Dia akan menyerang kita melalui ide-ide. Dia menyerang kita melalui gagasan-gagasan yang keliru. Dia menyerang kita melalui kecurigaan. Dia menyerang kita melalui kebimbangan, ketakutan, bahkan rasa ingin tahu. Atau penalaran-penalaran logika-logika tertentu yang menciptakan teori-teori. Iblis menyerang pikiran kita. Iblis tahu apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Dia tahu kalau kita gelisah. Dia tahu kalau kita lemah. Dia tahu kalau kita takut. Dia tahu apa yang paling mengganggu hidup kita. Dan dia bersedia meluangkan waktu khusus. Gimana caranya supaya kita berbelok dari Allah. Berbelok dari jalan yang benar. Dan tempatnya adalah di dalam pikiran kita. Dia akan bekerja keras mendirikan benteng-benteng dalam pikiran kita, kubu-kubu dalam pikiran kita, pagar-pagar dalam pikiran kita, mental block biasa kita menyebutnya. Maka kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai dengan yang ke-5 yang menyatakan kepada kita dengan jelas bagaimana cara kita menghadapi pikiran kita yang tidak benar. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita akan membacanya bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. 2:1. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. Artinya bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita dengan mengetahui firman Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan tinggalkan itu saat-saat renungan. Bapak Ibu harus siapkan sungguh-sungguh. Kalau saya senang pagi hari, karena pagi hari itu jernih, maka harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Meskipun saya sudah sekolah teologi sekian tahun, saya ada di lembaga teologi sekian tahun, saya tidak bisa meninggalkan bagaimana saya harus bersekutu, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Di pagi hari saya membangun hubungan dengan Tuhan untuk memulai hari itu. Meluruskan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang bengkok. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah tolok ukur standar untuk membandingkan apa yang kita lakukan, bagaimana standar dengan firman Tuhan. Maka kita akan tahu kebenaran itu seperti apa. Jika kita tidak ada standar, kita tidak punya tolak ukur firman Tuhan, maka yang menjadi standar adalah pikiran kita sendiri. Barangkali juga pikiran orang, barangkali juga pikiran tetangga, entah manusia di ujung dunia mana mempengaruhi kita. Tetapi kalau firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, ada cermin, ada standar, ada tolak ukur apa yang kita lakukan sesuai tidak dengan firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Hari-hari kita kalau kita dilanda kecemasan, ketakutan, Bapak Ibu Saudara mulai harus berpikir, mengenali pikiran diri sendiri. Pikiranku ini sedang apa? Pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Pemazmur memahami dirinya yang sedang gelisah, memahami pikirannya yang sedang tidak tenang. Bapak Ibu Saudara juga harus demikian. Bertanyalah, apakah pikiran saya ini normal? Apakah pikiran saya ini sedang melantur atau penasaran? Atau pikiran saya sedang bingung? Sedang bimbang, sedang tidak percaya, sedang cemas atau gelisah, sedang menghakimi atau mengecam, sedang mencurigai, atau pikiran saya ini lagi pasif. Ya udahlah, biar gitu aja. Ini akan menolong kita untuk menawan segala pikiran yang tidak benar, apakah sudah sesuai dengan standar firman Tuhan. Nanti pertanyaannya akan menjadi begini. Apakah pikiran yang gelisah ini sesuai dengan pikiran Kristus? Karena kita harus menaklukkannya, menawannya di bawah salib Kristus. Apakah pikiranku yang lagi kosong ini, lagi penasaran, sesuai enggak dengan firman Tuhan? Kalau lagi cemas, lagi gelisah, sesuai enggak dengan firman Tuhan? Seperti itu. Jadi, pahami, kenali pikiran kita supaya kita bisa mengukurnya dengan firman Tuhan. Maka kita akan menemukan jalan kebenaran itu. Maka kita akan menemukan apakah kita sudah sesuai dengan jalan Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya tidak ada henti. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil di sini? Ada? Tidak, semua kita mau berhasil. Tetapi bagaimana caranya kita mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Dan mengarahkan pikiran kita, menaklukkan pikiran-pikiran yang salah di bawah salib Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Orang yang tidak pernah layu. Orang yang tetap mempunyai semangat untuk hidup. Orang yang berkemenangan. Jadi jangan lupakan dua hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai belajar. Kalaupun hari kemarin gagal,
bukan masalah bagi kita. Saya tidak tahu situasi Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita sudah terbelenggu bertahun-tahun dengan situasi yang sama, situasi yang tidak ada harapan, situasi yang begitu-begitu saja, kemiskinan yang mendera kita. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, tetapi di dalam Tuhan semua ada jalan keluar. Di dalam Tuhan kita akan hidup berkemenangan. Dan mulailah belajar mengarahkan mata rohani kita, melihat sesuatu yang tidak kelihatan, melihat kuasa Tuhan yang besar itu yang menciptakan bintang-bintang, melihat siapa Tuhan itu yang menempatkan bintang di dalam kegelapan malam. Mulailah mengarahkan mata batiniah kita kepada Allah yang besar, Allah yang hidup, dan kemudian taklukkan pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita hidup berkemenangan. Saya akan menutup dengan satu ayat dari Ibrani 12 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan mengalami kemenangan karena kita mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Kita menaklukkan pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang sudah membuat kita terbelenggu dalam hidup yang tidak berkemenangan. Kembali kepada pikiran di dalam Kristus, pikiran yang sama dengan Kristus, maka kita akan hidup berkemenangan. Berikan kemuliaan bagi Allah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mohon kesediaan Bapak Gembala untuk berdoa bagi kita semua. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu sejenak untuk mengevaluasi dan merenungkan firman Tuhan. Kita dengar pada pagi hari ini. Terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersama
heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Cinta di hatiku. Katakan bersama-sama. Menyala di dalammu. Katakan bernamamu. Ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia. Ambil waktu yang baik. Haleluya. I surrender it all. Mari berserah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada hal yang lebih tinggi, yaitu Dia, Yesus Tuhan kita, firman Tuhan, firman yang berkuasa. Haleluya. Mari berkata-kata, jangan diam diri. Biarlah engkau berdoa, berkata-kata dengan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, bahwa engkau orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, yang tidak ditinggalkan Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami hanya memandang Engkau, sumber kehidupan kami. Haleluya. Mari jangan berdiam diri. Berdoa, berdoa, berkata-kata dengan firman Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Ucapkan, ucapkan perkataan firman Tuhan. Aku percaya padamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Engkau hebat. Kami percaya. Terima kasih Kita percaya pada pagi hari ini bahwa kita hidup bukan karena melihat, bukan karena apa yang kita alami saat ini, tapi kita hidup karena firman-Nya. Kita hidup karena percaya. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak hidup dari makanan atau dari roti saja, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari saudaraku, pagi hari ini ambil keputusan, arahkan pandangan kita bukan apa yang ada di dunia ini, arahkan pandangan kita kepada Kristus.
salib Kristus yang menuntun kita kepada kemenangan untuk mengalahkan dunia ini dan segala macam persoalannya. Haleluya, haleluya. Mari pandang Kristus, mari pandang salibnya, mari pandang firman-Nya. Karena kita hidup bukan dari roti saja, kita hidup bukan dari dunia ini saja, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kami bersyukur, kami percaya Kau Tuhan, kami percaya. Mari datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan sungguh-sungguh, jangan dengan biasa-biasa saja. Karena dengan kau sungguh-sungguh, itulah jawaban segala persoalan. Haleluya. Mari merendahkan diri di hadapan-Nya. Akui Dia. Dialah yang menciptakan langit dan segala bintang-bintang. Dialah yang menciptakan semua. Sebab itu Dia mampu mengatasi segala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya Engkau mengurapi. Dan bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini berkuasa untuk mengubahkan setiap kami, membangkitkan kami pagi hari ini. Dan sehingga keluar dari tempat ini, kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Hari-hari ini di masa-masa penderitaan ini, kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mengalami kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini diberkati oleh hadirat-Mu dan firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan. Dan kami lakukan setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati beliau di dalam pelayanannya. Dalam beliau mengajar dimanapun berada. Berkati beliau Tuhan. Berserta suami dan anak-anaknya Tuhan. Dan percaya jaminan atas hamba-hamba-Mu itu Tuhan sudah sediakan. Karena Engkau Allah yang setia. Tidak ada yang seperti Engkau. Firman-Mu ya dan amin. Menjamin setiap kami semua. Dan yang percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembalikan segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Kita semua diberkati. Amin. Kita pagi hari diingatkan firman Tuhan. Mungkin kita merasa kita sedang tertawan atau kita sedang hidup dalam pembuangan. Yang merasa kehilangan pengharapan. Kita diingatkan mari pandang Tuhan saja. Jangan buta rohani. Amin. Terus kemudian dikatakan tadi untuk setiap kita taklukkan segala pikiran kita di bawah terang firman Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang optimis menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Mari kami undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan dengan kasih Kristus saya minta Kak Debbie bisa berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Pak. Kebaikan Tuhan yang sungguh nyata bagi kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami bersyukur ini kehormatan buat setiap kami dan biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita karena Engkau yang sudah terlebih dahulu
memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu berikan persembahan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa ada menopang setiap kita. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 pun rebah di kananku, aku percaya takkan menimpaku, sebab Engkau Tuhan membentengiku. Katakan kiri kananku, amin. Ada Tuhan sekelilingku, ada Tuhan dalam hidupku, ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan dengan iman, 10.000 pun rebah di kananku, aku percaya takkan menimpaku, sebab Engkau Tuhan membentengiku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku, kiri kananku. Tak perlu kita cemas dan khawatir saudara, sebab dalam hidup kita ada Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan dalam hidupku, ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Sekarang ingatkan sebelahnya, sekelilingmu ada Tuhan. Katakan dalam hidupmu, dalam hidupmu ada Tuhan, Yesus, Yesus selalu bersamaku. Dengan imanmu sekali lagi katakan, ada Tuhan sekelilingku, ada Tuhan dalam hidupku, ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati. Amin. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Chandra yang sudah menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Dan kiranya ini bukan yang awal dan yang akhir. Tadi Ibu belum memperkenalkan kepada kita, beliau adalah seorang dosen ya Bu ya, di Sekolah Institut Injil Indonesia, I3 ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan meneguhkan kita pada hari ini dengan luar biasa. Saudara, sebelum kita akhiri, ini bukan khotbah yang kedua. Ini pesan gembala. Ini sudah saya sampaikan di doa malam kemarin. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah postingan dari berita resmi dari United Nations News, arti dari PBB,
sudah terang-terangan menyatakan bahwa ada agenda untuk menolak agama-agama dunia yang ada sekarang ini. Dan mereka mau menciptakan sebuah agama yang baru atau agama humanisme. Saudara, yang disampaikan oleh Ibu Chandra tadi itu bukan kebetulan. Bahwa firman Tuhan katakan kita harus menaklukkan kepada pikiran Kristus. Karena itu penting. Keyakinan kita hari ini, Yesus adalah juru selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Betul kan? Dan dia akan datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Tidak ada juru selamat yang lain. Dan itu sangat terbukti. Dan kepercayaan kita kepada Yesus tidak boleh diubahkan. Karena itu adalah keselamatan yang kekal kita nantinya. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi katakan iblis menyerang dan bahkan menjatuhkan umatnya bukan melalui hal-hal yang melalui santet, melalui apa, bukan. Tapi melalui pikiran. Melalui pikiran. Karena apa? Antikris mempersiapkan agenda itu melalui berbagai macam doktrin. Dan sekarang banyak bermunculan mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, ajaran palsu. Karena di akhir zaman kita tahu penyesatan semakin banyak dan banyak orang benar akan disesatkan. Dan saya percaya ketika sesat pasti binasa. Tapi kita tahu bahwa yang kita pegang itu adalah Tuhan. Dan para pakar PBB menyatakan bahwa kekristenan pun harus dihancurkan. Itu pernyataan yang tidak langsung. Harus dihancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat prinsip-prinsip yang baru. Dibenturkan dengan apa? Dengan hak asasi manusia. Ya. Gereja, agama melarang LGBT, melarang homoseks dan lesbi dan lain sebagainya. Aborsi melarang itu. Tapi mereka menganggap bahwa gereja tidak punya hak asasi manusia. Dan itu diputar balik sedemikian rupa. Kalau kita tidak menaklukkan diri pada pikiran Kristus, kita akan terseret ke sana. Pasti. Saya yakin pasti. Karena apa? Karena kita sebagai orang Kristen seringkali fokus saja kepada hal yang di dunia ini. Bukan tadi seperti Ibu Chandra katakan, kepada perkara yang lebih tinggi. Hal yang tinggi, yaitu Dia. Karena kita hanya pandang yang di dunia ini saja, persoalan yang di dunia ini saja. Kita tidak pandang firman-Nya yang berkuasa itu. Tidak fokus. Nah, menaklukkan diri pada pikiran Kristus itu. Kita benar-benar tunduk. Menawankan diri kepada pikiran Kristus, bukan dunia ini. Maka kita akan pasti bertahan sampai akhir. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak mampu Tuhan. Pada saat ini goncangan yang terjadi, segala pengaruh dunia ini yang begitu menderu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang Kau percayakan ini. Hamba-hamba-Mu di tempat ini, kuatkan, teguhkan, arahkan setiap kami untuk melekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berpengharapan, berfokus kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami, kota benteng kami, tembok atau kubu pertahanan kami. Tuhan, hanya Engkau saja di dalam nama Yesus. Sebab itu kami serahkan Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir bersama-sama kami. Yang mereka saat ini ada di rumah mereka. Yang saat ini juga mereka mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati, kuatkan, teguhkan mereka. Di akhir zaman ini, kuatkan, teguhkan Tuhan. Biarlah kami boleh sampai
mencapai garis akhir, memenangkan perlombaan iman itu sampai garis finish, memenangkan perlombaan iman itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat di tempat ini sungguh-sungguh dibangun, berakar kuat di dalam Engkau. Haleluya. Dan kami serahkan juga berdoa untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Berkati beliau Tuhan dengan seluruh jajarannya di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Dalam masa-masa ini Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Tolong beliau Tuhan dengan hikmat, kuasa, otoritas yang daripada Engkau. Untuk membungkam segala kekuatan-kekuatan musuh yang mau menghancurkan negeri ini. Yang mau merusak tatanan negeri ini Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami serahkan beliau dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau pakai beliau untuk bangsa ini. Dan khususnya juga kami berdoa, curahkan hujan keselamatan untuk Indonesia. Curahkan Tuhan hujan anugerah keselamatan itu atas bangsa ini. Sehingga Indonesia dipulihkan. Indonesia percaya, Indonesia bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah Engkau, Sang Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak bisa angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Dan pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita semua, membimbing kita semua yang adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Diberkatilah Engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskan-Mu, Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Ku dan di dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Ku dan di dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Belum ya? Masih belum ya? Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup.
selalu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Dan bersamamu.